Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa peserta kuliah perencanaan berbasis kearifan lokal pertemuan 6 hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan mempelajari tentang kearifan lokal arsitektural atau bangunan dengan contoh kearifan lokal dalam arsitektur Jawa, yaitu rumah joglo. Rumah joglo jika kita amati punya ciri khas, walaupun bentuknya berbeda-beda antara rumah satu dengan yang lainnya, tapi ada ciri-ciri khusus yang bisa kita ketahui. Contohnya pada gambar berikut. Ini rumah joglo. Ini juga rumah joglo. Rumah yang berbeda, tapi ada ciri khusus yang kita bisa mengetahui, bisa mengamati, bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah rumah joglo, rumah adat khas Jawa. Bisa dilihat dari bagian depan atau bagian dari atapnya, mempunyai bentuk ciri khas yang kira-kira seperti limasan bentuk atapnya, dan bawahnya dindingnya terbuat dari kayu umumnya. Zaman dulu waktu belum ditemukan paku besi, bahkan yang untuk paku itu terbuat dari kayu atau bambu. Jadi masih full kearifan lokalnya. Dari segi bentuk, ukuran, terus modelnya, itu rumah joglo sudah ada standarnya, ya, acuannya, sehingga bentuknya ya ada kemiripan antara rumah joglo satunya dengan rumah joglo lainnya. Secara umum kerangkanya dari rumah joglo bisa dilihat dari gambar berikut, terbuat dari kayu. Kalau dari layoutnya, kompleks rumah tradisional Jawa itu terdiri dari banyak bagian, dari depan sampai belakang, karena zaman dulu tanah masih luas, sehingga pembagiannya lebih mudah. Berbeda dengan tanah di zaman sekarang yang sudah dipecah-pecah, dibagi waris, sehingga sampai ke anak cucunya dapatnya tinggal sedikit, tinggal pecahan-pecahannya. Bahkan kalau lihat di RSS itu rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah, esnya banyak sekali. Itu saking kecilnya. Kalau RSS kan umumnya ukuran 36, itu sudah standar minimal. 36 meter persegi berarti 6 kali 6, itu standar untuk keluarga kecil. Ada lagi yang tipe 21, bahkan ada lagi yang tipe 18. Itu kan geraknya semakin terbatas. Tapi zaman dulu berbeda. Zaman dulu tanah masih tersedia luas, sehingga memudahkan dalam mengelola ruang. Paling depan yaitu lawang atau bahasa Indonesianya pintu. Kemudian ada ruang pendopo namanya. Pendopo itu biasanya untuk menerima tamu atau untuk kegiatan seperti kumpul RT misalnya, atau arisan, atau aktivitas wayang atau seni tari, biasanya dilakukan di pendopo. Selanjutnya peringgitan. Peringgitan itu yang penghubung, bentuknya seperti lorong
menghubungkan pendopo dengan rumah yang utama. Rumah utama istilahnya dalam jero itu di dalam. Kalau di gambar tersebut adanya di nomor 5. Nomor 4 itu adalah emperan itu ya seperti teras kalau rumah zaman sekarang. Biasanya tamu kalau di dalam ruang tamu sumuk karena suhunya panas, maka duduknya biar santai di emperan. Terus nomor 5 adalah dalam itu ya rumah utamanya yang untuk rumah tangga, untuk tidur, untuk kumpul keluarga, itu di dalam nomor 5. Dan pendukung-pendukungnya ada di samping, misalnya untuk kandang hewan ternak atau gudang atau penyimpanan peralatan perkakas dapur misalnya yang tidak dipakai, atau peralatan tukang atau peralatan pertanian disimpan di situ. Kemudian yang nomor 8 itu dapur, ada kamar mandi juga di sana. Itu adalah fungsi-fungsi dari rumah Jawa, punya banyak fungsi. Ini penjelasannya. Dan kalau di dalam bentuk modern, rumah joglo bisa menjadi seperti ini. Memang agak keluar dari pakemnya ya, karena dengan sentuhan modernitas rumah joglo disulap menjadi lebih menjadi berbentuk minimalis modern. Ada yang ditinggalkan, ada juga yang masih dipakai dari wujudnya, terutama atapnya itu masih inspirasi dari rumah adat Jawa, tapi dalamnya udah ada kaca, terus ruangnya longgar. Itu karena untuk fungsi tertentu ya, misalnya rumah makan atau villa, sehingga ada modifikasi, bahkan pakai kolam renang. Kalau rumah adat Jawa sesungguhnya ya tidak pakai kolam renang. Ini juga adaptasi dari rumah adat Jawa, terutama atapnya. Kalau di sini biasanya hanya untuk bagian depan, tapi ada di bagian dalam ada bagian khusus untuk menyimpan barang-barang berharga misalnya, atau untuk tidur. Karena kalau di sini buat tidur kan bakal kedinginan, karena ini dindingnya cuma separuh ya, cuma sampai ukuran perut, atasnya itu sudah tempat sudah terbuka dan rawan maling juga karena tidak tertutup jendelanya. Sehingga jika rumah seperti ini perlu ada tempat khusus untuk tidur dan menyimpan barang-barang berharga. Biasanya ini untuk rumah makan ya, meja tempat konsumen makan di dalam, sehingga suasananya silir karena setengah terbuka, jadi angin bisa masuk dan tidak perlu AC di sini karena udaranya langsung alamiah. Ada lagi yang seperti ini, inspirasinya rumah joglo tapi diberi sentuhan modern, biasanya di hotel-hotel ini, untuk agar suasananya sejuk terus asri. Hotelnya ada di perdesaan sehingga orang-orang kota betah untuk tinggal di sini, membawa suasana desa. Untuk orang kota itu sebuah keistimewaan karena orang kota jarang merasakan ini semua, sehingga menjadi nilai lebih ketika ada hotel yang menawarkan
sajian pemandangan suasana perdesaan yang mungkin orang kota itu ingin nostalgia zaman dulu waktu kecil. Suasana perdesaan seperti ini mengenalkan pada anak-anaknya yang tidak tahu bagaimana kondisi perdesaan. Kalau ini pendopo juga, pendopo yang ukurannya cukup besar. Mungkin kalau di Jawa kita sering menemui pendopo seperti ini di rumah dinas bupati atau di kantor bupati yang di beberapa tempat di Jawa ada semacam ini. Fungsinya ya untuk menerima tamu, untuk berbagai kegiatan yang sifatnya terbuka. Macam-macam untuk pendopo, ini salah satunya. Zaman dulu pakai lampu gantung khasnya. Kalau zaman dulu masih pakai minyak tanah lampunya, bahan bakar minyak tanah, dan ada sumbu terus dibakar seperti lampu teplok. Tapi zaman sekarang wadahnya memang masih klasik, isinya yang sudah pakai lampu listrik biasa. Rumah adat Jawa yang nyaman, bagian luarnya emperannya bisa dipakai untuk bersantai, minum wedang, teh anget, kopi panas sambil mengunyah camilan, terasa mantap sambil mendengarkan burung berkicau yang digantung di kandang rumah, sehingga menambah kesan nyaman. Sambil ngobrol, ngerumpi dengan tetangga, itu semakin meningkatkan rasa keakraban dengan para tetangga. Ini ada juga bentuk rumah adat Jawa, berbagai macam hiasan diletakkan di sini. Ada kepala juga, ini kepala hewan, mungkin rusa atau kijang. Sebenarnya kasihan juga ya, ini harus dibunuh dulu hanya untuk pajangan. Yang memajang bahagia, yang dipajang menderita, karena harus mengorbankan nyawa hanya demi kepentingan untuk hiasan, senang-senang. Ya begitulah manusia, kesukaannya kadang suka begitu. Ini suasana di dalam rumah adat Jawa. Agak naik ya. Ketika masuk terus ada beberapa anak tangga, itu agak naik seperti panggung. Ini suasana di dalam kamar. Kalau ini banyak ditemui di hotel ya, hotel yang mengadaptasi suasana Jawa. Kalau di Jogja ya contohnya misalnya di Tembi, daerah Tembi, hotel Tembi itu ya kira-kira suasananya begini, menghadirkan suasana perdesaan yang nyaman. Begitu kira-kira kearifan lokal dalam bentuk arsitektur dengan contoh bangunan di Jawa, yaitu rumah joglo. Bagaimana dengan kekhasan kearifan lokal di daerah lain, nanti mahasiswa bisa mempelajari sendiri apakah di daerah asalnya ada kekhasan, terus apa kelebihan kekurangannya, apa perbedaannya, fungsinya, nanti bisa dibandingkan sehingga bisa mengerti yang
mana keunggulannya, mana kelemahannya antara daerah satu dengan daerah lain. Baik, kuliahnya sampai di sini dulu. Dilanjut pertemuan berikutnya, pertemuan 7 besok. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.